Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zarawiyani dari kelas 11 IPS 2 ingin membawakan bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam membangun integrasi nasional, bahasa Indonesia selalu dihadapkan kepada ATHG, yaitu ancaman, yang kedua tantangan, yang ketiga hambatan, dan yang keempat gangguan. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, yaitu komunisme. Komunisme yaitu paham yang menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama. Yang kedua ada liberalisme, yaitu kehidupan yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Lalu selanjutnya ada ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik dari luar negeri dapat berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Kalau dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Lalu selanjutnya ada ancaman bidang ekonomi, yaitu infrastruktur yang kurang memadai, pengangguran, inflasi, sistem ekonomi yang kurang jelas, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif, yang kedua munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi, yang ketiga ada adanya sikap individualisme, yang keempat munculnya gejala westernisasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ancaman bidang pertahanan dan keamanan dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan lain-lain. Selanjutnya, ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama ada mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama dengan cara sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Yang keempat ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.